Di masa keemasan, hiduplah seorang raja yang memiliki keterbatasan fisik yang jarang sekali terjadi. Dia hanya memiliki satu mata dan satu kaki. Namun, raja ini adalah sosok yang bijak dan juga baik hati. Setiap harinya, sang raja menyempatkan diri untuk berjalan-jalan di galeri kerajaan yang penuh dengan mahakarya seni. Banyak sekali lukisan-lukisan para raja sebelumnya yang menghiasi dinding istana tersebut. Nah, suatu hari ketika ia berjalan di antara karya seni yang megah itu, dia berpikir, suatu saat nanti generasi yang akan datang, termasuk cucu-cucunya, akan berjalan di lorong ini. Dan mereka akan melihat lukisan para raja yang pernah memerintah di negeri ini. Tapi nggak ada satupun lukisan wajah saya di sini. Walaupun sang raja tahu dia punya keterbatasan fisik, namun itu tidak menghentikan keinginannya untuk tetap membuat lukisan dirinya. Dengan keberanian dan tekad yang besar, sang raja memutuskan untuk memanggil semua pelukis terbaik di kerajaannya untuk datang ke istana, dan dia memberikan permintaan yang sangat istimewa. Wahai pelukis-pelukis hebat di negeri ini, saya memerintahkan kalian untuk menciptakan lukisan yang indah dan gagah yang akan menghiasi dinding galeri kerajaan ini. Lukisan ini akan menjadi pengingat legacy akan masa pemerintahan saya di negeri ini. Raja juga menawarkan imbalan yang besar bagi pelukis yang berani menerima tugas ini sebanding dengan keindahan lukisannya. Namun, para pelukis merasa tertekan sekali oleh tugas yang diberikan. Mereka ragu dengan kemampuan mereka untuk menciptakan karya seni. Kenapa? Ya, karena mereka tahu mereka kan harus menggambarkan raja, tapi dengan keindahan yang sesungguhnya punya keterbatasan. Mereka sungguh takut akan mendapatkan hukuman jika hasilnya tidak memenuhi harapan raja. Apalagi mereka takut kalau mereka dianggap menghina sang raja. Maka dari itu, dengan berbagai alasan, satu persatu para pelukis pun akhirnya mengundurkan diri dan menghindar dari tugas yang mereka anggap mustahil. Namun kemudian muncullah seorang pelukis muda yang sungguh berani. Dia memahami bahwa ini adalah kesempatan luar biasa untuk menciptakan sesuatu yang unik yang akan bisa menginspirasi orang di masa depan. Dengan tekad yang kuat dan juga keyakinan pada kemampuan dirinya, pelukis muda ini akhirnya menerima tantangan tersebut. Hari demi hari berganti, minggu demi minggu. Dengan semangat, dengan ketekunan, pelukis muda ini akhirnya bekerja tanpa lelah. Dia menggunakan kreativitas, imajinasi, inovasi untuk menciptakan karya seni yang luar biasa. Dia memperhatikan setiap detail dan menggambarkan raja dengan indah dan gagah, dan menyembunyikan keterbatasan fisiknya dalam sebuah karya seni yang begitu memukau. Dan akhirnya saat hari pameran pun tiba, semua orang yang pernah meragukan pelukis muda itu datang dengan penuh rasa penasaran. Dan mereka semua terkejut ketika kain penutup lukisan itu diangkat. Mereka menyaksikan karya seni yang begitu memukau dan penuh menginspirasi. Dalam lukisan itu, sang raja digambarkan sedang menunggang kuda yang sangat gagah, menghadap ke samping dengan sikap siap memanah. Kaki yang cacat tidak terlihat dan mata yang buta tampak sedang berkonsentrasi membidik sasaran. Semua yang hadir terpesona oleh keindahan dan inspirasi yang disuguhkan oleh lukisan itu. Dan raja sendiri pun sangat bahagia dan sangat puas dengan hasil karya pelukis muda tersebut. Dia memberikan hadiah yang begitu berharga. Sebuah istana yang indah sebagai tanda penghargaan atas kreativitas, ketekunan, serta keyakinan diri sang pelukis yang berani itu. Ya, dalam hidup ini, batasan yang sesungguhnya bukanlah keterbatasan fisik ataupun keterbatasan situasi. Tapi seringkali
pikiran dan keyakinan kitalah yang sendirinya membatasi. Dalam diri setiap orang terdapat potensi untuk mencapai prestasi yang luar biasa. Yang diperlukan hanyalah tekad yang kuat, kreativitas, dan keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Jika kita berani menghadapi tantangan dan berusaha keras, maka kita mampu mengatasi segala rintangan dan mencapai kesuksesan. Inspirasi sejati muncul ketika kita mampu mengubah batasan menjadi kekuatan.